Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita masuk materi yang ketujuh tentang teknik-teknik komunikasi dalam perubahan sosial. Nah, materi ini materi sebelum kita memasuki ujian tengah semester. Nah, sebelumnya kita bicara dulu mengenai teknik ya. Teknik adalah cara atau metode gagasan mengerjakan sesuatu. Nah, ini biasanya berdasarkan pengalaman teman-teman atau referensi orang yang sudah pernah melakukannya. Nah, kalau kita bicara teknik komunikasi sendiri merupakan cara sederhana dalam proses komunikasi. Ini tujuan untuk apa? Menyampaikan informasi dari komunikator, orang yang memberi pesan, kepada komunikan, orang yang menerima pesan, agar dapat dipahami secara baik, mudah, dengan hasil maksimal. Nah, ini kita bicara tentang penggolongan teknik komunikasi. Ini saya ambil dari tulisannya Onong Uhyana Effendi ini dalam buku Teknik Komunikasi Tepat Guna dalam mengatasi segala bentuk perubahan. Setidaknya ada 6 teknik komunikasi yang dijelaskan di sini. Pertama mengenai teknik komunikasi informatif, lalu ada persuasif, kemudian ada teknik komunikasi pervasif, selanjutnya ada koersif, yang kelima instruksif, dan yang terakhir hubungan manusiawi atau human relation. Kita bicara yang pertama mengenai teknik komunikasi informatif. Nah, teman-teman, kalau kita mendengar kata informatif, itu pasti tidak bisa dilepaskan dari kata-kata informasi ya. Jadi kalau akhirnya if, itu berarti menunjukkan kata sifat gitu ya. Jadi teknik komunikasi informatif adalah keterampilan berkomunikasi dengan menyampaikan informasi atau pesan kepada seseorang tentang hal yang diketahuinya. Nah, kalau kaitan dengan komunikasi informatif ini, komunikasi berjalan satu arah gitu ya. Komunikator bersifatnya melembaga, pesannya bersifat umum, medianya menimbulkan keserempakan dan komunikasinya heterogen. Nah, kalau teman-teman, kita bisa memberi contoh dari teknik komunikasi informatif ini di teknik komunikasi massa dengan menggunakan media massa ya. Nah, kalau kita lihat nonton televisi kan gitu. Jadi beritanya searah kalau kita lihat berita ya. Di radio juga begitu. Di koran juga seperti itu gitu ya. Satu arah. Jadi kalaupun ada timbal balik biasanya lambat sifatnya. Jadi tidak saat itu juga gitu. Kemudian yang nah, ini ada 3 hal yang membuat komunikasi informatif berhasil. Pertama apa? Ada unsur menarik perhatian. Ya, kalau berita-berita kan gitu teman-teman ya, kadang-kadang dibikin bombastis ya dari narasi yang dibuat. Kemudian yang keduanya mengusahakan agar komunikan bersedia menerima pesan. Nah, biasanya kalau kaitan dengan pemberitaan misalkan atau informasi yang diberikan disertai dengan argumentasi yang baik. Kemudian yang ketiganya komunikan bersedia menyimpan pesan ini ya. Yang kedua adalah teknik komunikasi persuasif. Ya, teman-teman masih ingat kan ya arti kata persuasif? Apa persuasif? Artinya mempengaruhi. Jadi kalau kita bicara tentang teknik komunikasi persuasif adalah cara menyampaikan pesan pada orang lain nih, dengan memperhatikan aspek psikologis orang tersebut ini. Jadi cara ini berdasarkan pada apa? Kesadaran pribadi dan menjauhi adanya paksaan. Jadi kalau kita menyampaikan dalam komunikasi persuasif ini, kita lihat dulu situasi dan kondisinya gitu ya. Gak mungkin dalam situasi yang tidak baik misalkan lagi berduka misalkan kita berkomunikasi dengan gaya bahasa yang menyenangkan atau apa gitu, tidak. Tapi juga begitu juga misalkan di acara yang sifatnya hiburan gitu, tidak mungkin kita membicarakan sesuatu yang sifatnya tentang kedukaan. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Nah, teknik komunikasi persuasif ini karena sifatnya mempengaruhi orang, dilakukan dengan cara halus ya. Dengan cara halus, luas, mengandung sifat-sifat manusiawi gitu.
Nah, faktor-faktor apa saja teman-teman yang mempengaruhi komunikasi persuasif ini berhasil? Pertama, adanya sumber pesan. Sumber pesan atau komunikatornya ini punya kredibilitas yang tinggi gitu. Jadi seseorang yang punya pengetahuan tentang apa yang disampaikannya. Contohnya apa? Misalkan dokter gitu ya, menyampaikan, oh penyakit corona ini berbahaya misalkan gitu. Kalau menyampaikan dokter ya pasti kita percaya ya. Cuman kalau misalnya saya gitu yang menyampaikan, ya mungkin orang nggak akan percaya karena saya memang bukan dokter gitu, dan saya juga tidak punya kredibilitas di bidang kesehatan gitu. Faktor yang kedua adalah pesan itu sendiri, apakah masuk akal atau tidak gitu. Pastinya kan kita secara naluri begitu ya, kalau kita masuk akal ya pasti bisa kita terima, kalau tidak ya sudah, memang kita tidak juga percaya. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Nah, ini juga berhubungan dengan apa yang kita percayai gitu. Yang keempat, ada kesinambungan. Ada apa? Berarti ada konsistensi terus-terusan gitu ya. Jadi tidak hanya berhenti pada satu waktu aja atau satu saat aja gitu. Yang ketiga, kita bicara mengenai teknik komunikasi pervasif. Nah, ini pervasif apa nih teman-teman? Dilakukan secara apa? Kalau pervasif berulang-ulang ya. Berulang-ulang teknik komunikasi pervasif. Jadi biasanya teknik komunikasi ini dilakukan sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, yang lambat laun akan mempengaruhi alam bawah sadar si penerima informasi atau si komunikan, hingga pada akhirnya akan mempengaruhi sikap dan kepribadiannya. Tujuannya apa? Tujuannya agar si komunikan tersebut memperoleh pemahaman yang baik dan akurat tentang sebuah informasi dan membenarkannya, sehingga dapat mengubah pola pikir dan sikap gitu. Contohnya apa? Misalkan ini kalau di rumah nih kita apa? Komunikasi antara orang tua dan ke anaknya gitu. Kan dilakukan begitu. Orang tua mendidik anaknya dari kecil kan, memberikan informasi tentang ABCD segala macam gitu. Lama-lama si anak akan mempengaruhi akan terpengaruh apa yang dikomunikasikan orang tuanya. Yang keempat, tentang teknik komunikasi koersif. Nah, koersif apa nih? Sebenarnya ini adalah lawan dari teknik komunikasi persuasif gitu ya. Jadi kalau tadi persuasif itu mempengaruhi secara perlahan, kalau koersif apa? Dia sifatnya memaksa gitu. Memaksa sehingga si komunikan tersebut menimbulkan rasa takut, tunduk, patuh pada orang yang memberikan pesan tersebut. Ini harus dipaksa kayak gini. Ini biasanya kalau misalnya kita di dalam bentuk pemerintahan itu, bentuk pemerintahan otoriter itu kayak gitu tuh ya. Jadi sampai orang rakyat di bawahnya terus mau mematuhi apa yang dikatakan oleh si pemimpin gitu. Ya kalau teman-teman ingat ya, Hitler dulu kan begitu ya. Gitu. Dia selalu mendoktrin rakyatnya kalau misalkan bangsa kulit putih itu pasti lebih baik dari bangsa yang lainnya gitu. Ya memang terlepas dari hal itu memang pasti ada efek positif dan negatifnya gitu. Karena kalau kita bicara militer juga begitu juga, militer gitu. Komunikasi persuasif, koersif, dipaksa. Apa kata pemimpin ya udah itu yang dilakukan. Yang kelima, teknik komunikasi instruktif. Wah, ini sebenarnya hampir sama dengan yang tadi koersif. Hanya ini bersifat, kalau instruktif itu berarti berisi perintah, hanya bedanya tadi kalau koersif tadi memaksakan, ini sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan yang berlaku. Jadi ketika seseorang masukin perusahaan misalkan, kan pasti ada aturan-aturan yang berlaku di situ. Nah, sang pemimpin kemudian mencoba memberikan pengertian, pemahaman kepada karyawan di bawahnya untuk menerima hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam perusahaan tersebut. Jadi sesuai prosedur gitu. Itu instruktif gitu ya. Instruksi gitu ya. Sesuai dengan ketentuan yang ada gitu.